Ya, warna biru ya. Oke. Ya, jadi include itu adalah apa? Kita apa fungsi-fungsi tadi kita taruh semua ya di sana, fungsi-fungsi ini, taruh di file ini. Nah, kemudian udah kita panggil dia, kemudian nanti tinggal apa di program kita panggil nama fungsinya, gitu kan. Ya, udah lumayan gitu ya. Jadi intinya kita selalu mencari cara gimana caranya supaya kode kita itu apa maintainable gitu ya. Jadi rapi gitu ya. Kayak inilah apa kayak di kamar kosan. Jadi apa drawer ya apa sih drawer laci ya laci ini buat naruh sepatu, laci ini buat baju, laci ini buat ini gitu ya. Jadi kita di program kita pingin seperti itu supaya mudah nanti kita nyarinya. Lagian juga, nah itu seperti analoginya kayak kosan tadi ya. Nah, kalau kita udah kerja dengan banyak orang gitu, wah, nah itu tadi harus 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 bikin kesepakatan bahwa lemari ini buat ini, lemari ini buat ini. Oke, begitu. Lanjut kita. Nah ini dia. Oke. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan ini apa array ya. Jadi contoh misalkan sebelah kiri tanpa array, sebelah kanan dengan array. Jadi itu juga salah satu teknik untuk bikin program kita efisien ya. Jadi kadang ada suatu kasus gitu ya, kita ngeloading data, datanya banyak, nama 1, nama 2, nama 3, nama 4, terus gitu kita echo semua. Nah ini jadi lebih panjang kan. Nah akan lebih baik jika kita pakai index array. Ya, di bahasa lain kita sebut itu list ya, array atau list di Python itu namanya list ya. Tulisannya seperti itu. Jadi dia ada variabel ya. Variabel kan ada tanda dolarnya itu. Ups. Jangan pakai ini dong. Nah, ya. Ya, ada tanda dolarnya, kemudian nanti ada apa? Ada tulisan array, kemudian nanti kita tinggal panggil dia. Ya, berapa panjang array-nya kita looping sebanyak itu. Oke. Nah, pertanyaannya, kalau saya mau bikin array tetapi apa? Ada asosiasinya gitu. Jadi satu data dengan data yang lain terkait gitu kan, associate gitu. Nah, kita bisa pakai Nah, kita bisa pakai associative array ya. Jadi contoh sebelah kiri ya. Jadi nama satu age, jadi nama, umur, nama, umur, nama, umur. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kita bisa pakai yang ini sebelah kanan ini ya, pakai associative array. Nah, nanti untuk manggilnya ya kita udah nggak pakai lagi indeks yang seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya kan ada indeks 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini istilahnya key value. Ada key, ya David, kemudian key-nya namanya David, ya, kemudian value-nya 23 gitu. Oke, ini salah satu cara kita membuat program kita lebih lebih mudah dibaca. Dan juga lebih scalable ya. Scalable itu artinya bisa bisa menampung banyak gitu ya. Jadi kalau kita misalkan pakai array seperti ini ya, itu kan kita bisa unlimited array-nya gitu ya. Mau ada 10 nama boleh, mau ada 100 nama boleh gitu kan. Fleksibel kita. Sama associative array juga begitu. Nah, dengan feature-feature tadi kita bikin include, kita bikin array, kita bikin array asosiatif ya itu udah jadi barang ya, bisa jadi barang. Kita bisa connect ke database, kita bisa masukin insert data, bisa tarik data, kita bisa looping gitu ya, bisa taruh data tampilkan data dalam bentuk table, itu udah bisa jadi barang lah. Kita bisa jualan ke customer kan gitu ya. Lagian customer juga ya, kadang beberapa customer juga nggak pengen tahu apa isinya gitu. Yang penting lu bisa pencet ini munculnya ini kan gitu. Oke, tapi dari sisi kita sendiri kita pingin bahwa uh, uh, apa sih namanya
program kita lebih maintainable. Jadi kita pingin ya, contoh misalnya features ya, kita mau menggrupkan variabel gitu. Kita kemudian lebih mengasosiasikan variabel itu fungsi ya, sehingga kita bisa merepresentasikan objek yang real gitu, misalkan user atau apa gitu ya. Kemudian kita mendefinisikan akses ke variabel. Jadi variabel ini boleh dirubah, yang ini jangan gitu. Kalau mau dirubah harus tata caranya seperti ini. Kalau di functional program belum bisa tuh, ya. Oke, terus, nah ini juga kalau misalkan kita mau nambah gitu ya. Nah, kalau dengan prosedural, kita kalau mau nambah fungsi, itu kita harus ngedit file fungsinya ya kan, nambah fungsi baru gitu, tambah. Belum lagi nanti kalau nambah fungsinya sama kan. Wah, itu repot gitu ya. Jadi kita ingin cara gimana caranya kita bisa men-scalable aplikasi kita, tapi sekaligus kita juga punya kontrol terhadap itu. Gitu. Kayak gitu ya. Nah, untuk itulah kita ada solusi yang namanya PHP. Jadi tanpa OP di PHP. Jadi tanpa OP sebenarnya juga bisa tuh jadi barang gitu kan. Jual bisa gitu. Nah, cuman kita pingin lebih manageable ya, sehingga program kita bisa lebih baik lagi. Nah, pada OP kali ini kita akan bahas features yang ada di OP sekaligus juga konsep dasar yang harus kita tahu ya. Jadi saya ceritanya ini berdasarkan pengalaman gitu ya. Jadi ya saya bikin aplikasi berasaskan PHP dan awalnya saya dari prosedural gitu. Terus ada barang baru namanya OP, apa pula ini kan gitu ya. Terus lihat pertama kali baca kagak ngerti gitu, coba-coba lagi. Lama-lama baru gitu ya. Nah, jadi pertama kali yang namanya OP itu harus tahu antara kelas dan objek. Bagi saya pribadi ngelihat. Jadi kalau orang pertama kali belajar OP, orang tuh selalu kelas. Kelas itu adalah blueprint. Misalkan mobil, bapak-bapak, ibu-ibu, kelas adalah Jadi kalau ngelihat kayak gitu, bagi saya yang udah programming tuh justru jadi bingung gitu. Ya, saya berusaha menjelaskan konsep kelas dan objek berdasarkan pengetahuan yang saya lihat gitu. Jadi bagi saya sebuah kelas itu adalah sebuah grup atau set gitu ya dari variabel dan function. Jadi tadi sebelumnya sudah lihat ya bahwa kita menggrupkan function itu dalam sebuah file ya kan. Nah, kelas itu sama mirip kayak gitu. Ya. Jadi menggrupkan sebuah file. Jadi kita tulisannya jadi seperti ini nanti ya. Kita bikin kelas, ya. Kemudian nanti di dalam kelas itu ada yang namanya property, ada yang namanya method. Apa sih property method? Itu sama aja kayak prosedural ya. Jadi maksud saya jangan kalau OP, ini pengalaman pribadi ya. Mungkin teman-teman jauh lebih hebat dari saya gitu ya. Wah, OP aja nggak ngerti. Kalau saya belajar OP-nya memang rada struggle gitu ya. Jadi saya di sini sharing aja bagaimana saya belajar OP gitu. Oke. Nah, jadi di situ ada properti, ada yang namanya method. Itu sama aja kayak variabel sama function gitu. Jadi kalau di prosedural kita sebut variabel, ada function, cuma dua itu aja kan ya. Ada satu lagi sih namanya konstan gitu ya. Di OOP itu dirubah namanya jadi atribut properti. Intinya itu sama aja, itu variabel bisa dirubah-rubah gitu. Terus ada yang namanya method. Nah, kalau function di dalam kelas itu nanti dijadiin namanya method. Jadi sama aja tuh kayak fungsi gitu. Ya, jadi maaf ini jadi rada curhat nih gitu. Ya, jadi seperti itu ya, antara kelas dan isi di dalamnya. Jadi isi di dalam kelas itu cuma dua ya, ada variable, ada function gitu aja. Nah, jadi kita bikin kelas seperti ini ya, di dalam itu ada properti yang warna biru ini, kemudian nanti ada method ya, ada fungsi. Nah, jadi fungsinya terserah mau banyak bisa gitu. Nah, terus cara manggilnya gimana? Kita manggil kelas ya. Nah, kita manggil kelas tuh gimana? Nah, kalau
kita ambil prosedural, jadi saya selalu membandingkan dengan prosedural ya. Jadi prosedural gimana, OP gimana gitu. Jadi istilahnya tuh kalau dalam teaching tuh apa, pedagogi ya. Jadi mengajar dengan mengajar orang dewasa sama mengajar sama anak-anak beda ya. Jadi kalau kita ngajarin orang dewasa di mana dia sudah punya pengetahuan, kita ngajarin berdasarkan pengetahuan yang dia punya gitu ya. Nah, pengetahuan yang dia punya saat ini adalah prosedural gitu ya. Nah, jadi dari prosedural pengetahuan prosedural itu kita angkat dia menuju OOP gitu. Jadi kalau di prosedural kita langsung aja panggil fungsi kan. Nah, di kelas nggak bisa gitu. Jadi kita panggil dulu ya, istilahnya tuh instantiate. Nah, gitu ini istilah lagi. Jadi namanya apel. Nah, ini kan sebenarnya apel ini fungsi apa variabel kan gitu. Nah, kenapa dia variabel? Ya wong ada dolarnya kan gitu. Tapi ini bukan variabel biasa. Ini adalah variabel dengan tipe objek gitu ya. Kenapa objek? Karena dia diturunkan dari sebuah kelas di sini. Nama kelasnya apa? Ini fruit gitu. Nah, buah. Oke ya, jadi fruit diambil dari atas, kemudian udah si apple ini jadi objek gitu. Jadi objek itu kok pakai tanda dolar? Iya, dia variabel juga gitu. Tapi variabel kayak variabel nama sama dengan Joko, nama sama dengan Badu, sama kayak gitu. Tapi ini yang sama-sama variabel, tetapi tipenya beda. Gitu ya. Kalau tipe variabel kan macam-macam tuh ya, ada string, ada integer, ada float, ya kan, atau desimal, ya. Nah ada juga yang tipe variabel objek. Nah ini objek gitu. Nah nanti kalau sudah diinstantiate, dia nanti si memori si PHP akan mengalokasikan alamat di memori untuk dia gitu. Nah nanti setelah itu, jadi kita punya dua variabel ini buat dua objek gitu ya. Kemudian nanti kita bisa pakai gitu. Nah apple sama dengan name. Nah di sini apple name gitu ya. Jadi kelasnya apple, atributnya name. Jadi sebenarnya di sini ada atributnya yang namanya name ya. Atas ini name. Ya. Nah, itu sama variabel. Nah, variabel bisa kita utak-atik gitu. Nah, contoh dalam baris ini yang mango ini saya assign dia namanya mango gitu. Jadi istilahnya tuh kalau OOP sama aja kita mengakses seperti biasa gitu ya. Tapi sebelum kita mengakses variabel atau metode atau fungsi itu, kita harus instantiate dulu kelasnya gitu ya. Jadi kelas di instance jadi objek. Nah, baru kita bisa masuk yang ada di dalam kelas. Menurut saya ini pemikiran yang brilian ya. Jadi kita menggrupkan objek bukan menggrupkan variabel dan fungsi ke dalam sebuah kelas itu menurut saya ini ide yang brilian gitu ya. Setelah saya ngerti caranya. Gitu ya. Jadi contoh ya kalau mau mengakses variabel itu seperti ini ya, apple sama dengan apple name mango ya. Kemudian kita mengakses yang ini saya biru ini ya, set name gitu ya, mengakses metode. Nah, kemudian kita masukin argumen ditangkap oleh parameter di sana. Nah, terus ada yang namanya this ya. Nah, this itu kalau kita punya, jadi dari things inside the class mau akses things inside the class lagi. Jadi di sini kan ada name ya, ada name di sini. Oke, kita hapus dia biar bersih. Jadi yang di sini dia this name ya. Di sini artinya internal mengakses internal gitu ya. Nah kalau apple name seperti ini ya yang saya di bawah, ini artinya eksternal, saya ada di eksternal mengakses internal yang di dalam kelas, kemudian tak utak-atik jadi mango gitu ya. Nah tapi kalau di dalam kelas mengakses hal yang di dalam kelas,
Nah, itu pakainya this ini. Jadi ini, ya this ini, nanti ya akan mengakses di sini. Oops. Gitu ya. Oke. Nah, jadi this itu, jadi kalau teman-teman lihat ya, saya pertama kali juga baca this ini apa gitu ya. Ini variabel apaan ini? Oh, jadi artinya kalau kita ada di dalam kelas, mau akses hal lain yang ada di dalam kelasnya itu, pakai this. Oke. Jelas ya? Oke, lanjut. Oke, selanjutnya inheritance ya. Jadi inheritance ini banyak dipakai kalau teman-teman pakai framework ya. Kenapa sih harus extend gitu. Jadi istilahnya si pembuat framework udah menyediakan sesuatu ya buat kita ya, di mana silakan kreativitas kita untuk mengextend atau menambahkan fungsionalitas dari framework dia gitu. Nah, caranya ya kita extend aja kelas yang sudah dia buat gitu. Jadi misalnya ada kelas controller, kita extend kan gitu ya. Nah, caranya gimana? Ya pakai ini. Nah, pakai kata-kata extend ini. Jadi kita punya dua kelas di sini ya, kelas fruits dan ini kelas fruit dan kelas strawberry ya. Nah, gitu. Oke. Nah, di sini kita bisa apa? New strawberry. Nah, di sini ya. New strawberry. Oh, sorry, ini rada ke bawah ya. Jadi kita bisa instance dia. Kita lakukan instansiasi. Nah, jadi yang kita instance itu adalah child class-nya. Jadi parent class-nya fruit, child class-nya itu strawberry. Nah, kita instance. Jadi nggak harus instance yang parent-nya, nggak perlu. Gitu. Jadi kita instance yang strawberry-nya, yang bawah itu, ya. Kemudian, tapi enaknya kalau di inheritance ini, metode atau fungsi atau variabel yang ada di parent, yang ada di fruit, kita bisa akses juga gitu. Jadi kita kalau misalnya kita bikin, kalau di prosedural kan kita harus bikin ini lagi, harus bikin apa? Harus bikin variabel lagi kan gitu ya. Nah, ini kita bisa tinggal pakai aja gitu. Jadi istilahnya itu nggak perlu hal yang sama, nggak perlu kita kerjakan lagi gitu. Oke, karena sudah disediakan oleh si parent-nya itu. Oke, begitu. Selanjutnya adalah ya method chaining ya. Jadi kita ini nggak bisa di prosedural ya, prosedural. Jadi prosedural paling kalau kita bikin fungsi rekursif ya gitu, atau fungsi manggil fungsi lain gitu ya. Tapi kita nggak bisa langsung ngambil berapa fungsi pang langsung keluar gitu, nggak bisa ya. Nah, di OOP itu bisa. Tuh, kerennya di situ. Jadi di sini ada kelas fake string misalkan ya. Di dalamnya itu ada metode add A, add B, kemudian get string. Nah, ketika kita ngakses mereka, ya pertama standar dulu lah ya, kita instantiate kan. Ini instantiate kayak begini. Nah, habis itu kita bisa pakai apa? Kita bisa ngakses metode dalamnya kan. Nah, itu kita bisa chaining ini. Jadi ambil dari sini hasil dari panggil metode yang pertama, hasil dari metode pertama jadi inputan untuk metode kedua, dari metode kedua adalah outputan dari metode kedua, hasil dari metode kedua adalah inputan untuk metode ketiga di sini. Jadi ada 3 metode di chain gitu loh. Nah, ini sama seperti Unix ya. Nah, kalau teman-teman pakai Unix itu kan ada pipe ya. Wah, itu keren banget tuh. Jadi modelnya kayak gitu. Jadi intinya dengan adanya kelas ini, kita bisa nggak usah bikin
fungsi yang macam-macam gitu. Jadi kalau kita desain kelas, di dalam kelas itu ada metode, disarankan sih kalau bikin metodenya tuh yang spesifik gitu. Nah, nanti kita tinggal chaining aja gitu. Itu ya konsepnya. Ini menurut saya ini keren banget yang punya ide gitu ya, OP. Oke, gitu. Oke ya, selanjutnya ini konstruktor ya. Jadi tadi kita udah bahas metode ya, ada metode yang namanya construct ya atau konstruktor. Jadi konstruktor itu gampangnya ketika kita manggil fungsi apa manggil kelas, dia otomatis dieksekusi gitu aja gitu. Contohnya kayak gini. Oke, jadi kita nggak perlu harus manggil fungsi lagi gitu. Otomatis ketika kita buat kelas, kita manggil kelas, kita instantiate kelas, dari kelas jadi objek kan. Nah, otomatis fungsi itu dipanggil. Ya, gitu. Nah, itu tadi konstruktor. Lawannya konstruktor ya destruktor, jadi menghancurin gitu. Nah, jadi fungsi dari destruct ini adalah ketika selesai gitu ya, selesai dieksekusi. Jadi yang namanya PHP itu kan dia begitu selesai langsung memorinya di-clear-kan lagi kan gitu ya. Jadi begitu selesai eksekusi selesai dieksekusi, nah metode ini dieksekusi gitu. Selesai semua fungsi-fungsi tadi selesai, maka metode destruct dilakukan, dijalankan sorenya. Terus kemudian, nah ini enaknya kalau misalkan kita pakai kelas ya. Jadi atribut tadi ya, either atribut atau atribut, properti, variabel sama aja gitu ya. Kadang nanti saya ngomongnya kebalik-balik ya, bukan kebalik-balik ya, maksudnya kadang saya sebut variabel, kadang saya sebut properti, kadang saya sebut atribut, itu sama semua gitu ya, nggak usah bingung, semuanya ada tanda dolarnya gitu. Itu pasti variabel. Oke, jadi variabel di dalam kelas itu kita bisa setting bahwa dia itu public, protected atau private. Nah, kalau public artinya saya di luar kelas bisa ngubah-ngubah gitu ya, bisa ngubah isinya gitu. Dan itu kurang bagus dari sisi security. Ya, jadi kalau mau ngubah kayak tadi nih yang di awal ya. Nah, kita manggil sebuah fungsi ya, sebuah metode untuk merubah namanya gitu. Ya, jadi kita nggak boleh langsung merubah ya. Jadi kayak seperti apa ya? Ya, jadi harus ada prosedurnya gitu lah buat rubah. Kita harus manggil fungsi ya, dan fungsi itu tugasnya untuk merubah isi dari sebuah variabel. Macet lagi. Oke, itu access modifier. Jadi di sisi atribut. Nah, jadi kalau Anda bisa lihat di sini ya, ketika kita assign dia color ya, colornya yellow, itu bakalan error atau weight-nya itu juga karena tipenya itu adalah protected dan private ya. Jadi yang bisa dirubah langsung ya itu adalah name ya, mango name ya, variable name pada kelas fruit gitu ya. Itu kan ada dia tipenya public, nah itu kita bisa langsung. Jadi kalau kita ngerubah kayak begini, itu artinya kita ada di publik ya, dan publik di eksternal, di luar kelas kan gitu ya. Tapi kan saya udah instantiate kelas, berarti kalau saya ngakses itu berarti saya ada di dalam kelas. Enggak ya. Jadi kita tetap ada di luar kelas, nah kita mau rubah dia, dan itu nggak boleh gitu kalau tipe atributnya itu protected atau private.
Sama juga kalau fungsi gitu ya. Nah, fungsi juga sama. Oh, ini salah ini ya, yang merahnya ini harusnya ke atas. Ini kelihatannya kalau jadi PDF jadi begini nih. Oke, nanti saya rubah lagi itunya ya. Harusnya nih ya, protected kayak begini. Ups. Jadi ini protected ya. Nah, ini jadi ya, dan private. Nah, gitu. Kita bisa ganti dia. Oke, jadi kita bisa setting bahwa fungsi ini hanya bisa diakses dari dalam kelas. Sesama entity dalam kelas kita bisa saling mengakses. Oke, begitu kira-kira. Oke, next adalah abstrak. Nah, abstrak ini rada mumet gitu ya. Jadi kelas abstrak ya. Kemudian di dalamnya harus ada fungsi yang namanya abstrak. Jadi pada contoh ini ya, ketika kita ada sebuah instantiate, jadi kita instantiate sebuah ini ya child class namanya Audi. Nah kemudian yang jadi isu di sini adalah coba lihat ya, di child class itu ada fungsi namanya intro ya, di parent class itu ada fungsi juga namanya intro. Lu kok sama gitu ya. Nah di sini fungsinya abstrak gitu ya. Jadi kalau yang kita instantiate itu adalah yang dari sisi child-nya. Jadi kita instantiate child-nya ini. Nah, tetapi nanti yang dipakai adalah fungsi yang ada dari sisi child-nya. Oke. Jelas ya? Itu gunanya abstrak tadi. Oke. Selanjutnya ini trade ya. Trade itu menurut saya bukan ini ya, kayak bukan kelas gitu ya. Jadi dia kayak trade, di dalam trade itu ada variabel, ada function seperti biasa lah ya. Nah, jadi gini, permasalahannya kalau kita pakai inheritance ya. Mana nih inheritance? Nah, ini inheritance kan. Yang kita instantiate itu adalah child-nya. Nah, sebagai child saya bisa akses itu kan. Saya bisa akses metode-metode atau variables yang ada di parent. Oke. Jadi saya ulangi lagi, saya adalah child, saya bisa mengakses hal-hal yang ada di parent. Ya dong. Nah, kalau parent-nya beda, gimana? Nggak bisa kan? Oh, kalau gitu tak rubah aja parent-nya. Oh, jangan dong. Oh, hancur lagi kelas kita gitu ya. Nah, untuk itu ada yang namanya trade gitu. Jadi ketika kita bikin kelas, tolong dong saya mau pakai fungsi ini. Nah, kita bisa pakai use saja. Use, nanti ambil trade-nya mana gitu. Jadi dari kita instantiate use di sini ya. Message 1 itu apa? Message 1 itu ya adalah ininya ya, yang di atas ini. Nah, gitu. Jadi panggil dari sana gitu ya. Oke. Jadi kalau OOP gitu ya, beda dengan prosedural gitu ya. Kalau prosedural tadi dia lurus saja dari atas ke bawah. Ya, tapi kalau prosedural kita instantiate ini lompat ke sini, dari sini lompat lagi ke atas, terus itu balik lagi gitu. Gitu. Jadi ya seperti itu ya. Jadi nggak garis lurus gitu. Ya, belajar OOP juga ketika belajar gitu ya, antara bawah sama atas itu layarnya biasanya saya split gitu. Supaya tahu oh ini dari atas ke bawah, atas ke bawah. Gitu. Apalagi kalau kelasnya gede gitu ya, oh variabelnya banyak. Jadi gitu ya, Bang. Oke, tentang migrasi ke OOP ya beberapa checklist ya. Jadi untuk OOP menurut saya kita jangan, misalnya kalau kita belum ngerti OOP gitu ya, langsung pakai OOP
cek dulu deh ya, step back dulu. Itu kayak seperti kita mau lompat parit gitu ya. Kita ada di pinggir parit kecil lah gitu ya. Kita ada di pinggirnya, mau lompat gitu ya. Oh, di sebelah sana OP gitu. Menurut saya mundur dulu, planning, baru kita bisa lari gitu. Ya, dan yang terutama untuk OP itu adalah desain ya, desain. Nah ini terkait juga tentang arsitektur. Kemarin tuh ada yang cerita bahwa ada pejabat negara bilang Indonesia kekurangan programmer, padahal programmer banyak. Nah ternyata yang dimaksudkan itu adalah programmer yang ngerti arsitektur tadi itu ya, gimana cara bikin kelas gitu ya. Nah itu tuh penting ya. Jadi karena ini tadi ya checklist untuk PHP, karena ini mitos dari OP ya. Jadi kalau kita pakai OP itu otomatis nanti kode kita jadi lebih bagus. Tergantung juga Pak gitu ya. Kalau desainnya, makanya di slide ini saya bilang desain. Desain kelas tuh penting gitu ya. Jadi kadang kalau kita udah desain yang bagus ya, itu jarang berubah. Nah itu ya. Jadi orang pakai kelas itu terus ya extend kelas itu gitu. Nah itu artinya desainnya bagus. Gitu. Jadi jangan apa-apa rubah kelas, Ah itu sama aja nggak bagus gitu ya. Jadi sekali lagi tadi tuh ya berubah desain kelas itu penting. Apa yang jadi child, mana yang jadi parent gitu ya. Parentnya apa, childnya apa. Terus nanti di dalam kelas itu variabelnya apa aja. Di dalam kelas metodenya apa aja gitu ya. Gitu. Oke, jadi ada beberapa mitos tadi ya yang sudah dibahas ya. Pertama, dulu ada yang bilang ke saya, kalau pemula langsung aja ke OP gitu. Wah, menurut saya nggak juga gitu ya. Menurut saya lebih ya karena saya basicnya prosedural, jadi nggak apa-apa prosedural dulu. Nah, nanti dari situ perlahan-lahan kita masuk ke OP. Terus OP berarti kita nggak perlu prosedural, nggak juga gitu ya. Nah, kita bisa jalan bareng, gitu ya. Dan misalkan ada yang bilang OP akan perform better, nggak juga sih, gitu. Kadang yang prosedural itu juga lebih cepat kan, gitu. Tergantung kasusnya makanya ya. Nggak selalu OP harus better gitu. Terus, nah ini juga ya. Waktu zaman saya dulu nggak ngerti OP itu macam mana sih? Jadi OP artinya programming kita lebih visual. Nggak juga ya. Jadi OOP itu bukan seperti visual programming, drag and drop kayak gitu ya. Kayak apa sih namanya dulu zaman saya itu Visual Basic gitu. Nggak ada yang pakai Visual Basic ya sekarang. Ya seperti itu. Oh, OOP itu berarti pakai yang gitu. Oh, enggak gitu. Terus ada juga yang namanya OOP Increase Reuse. Oke, ini dengan catatan tadi desainnya bagus. Oke, jadi kalau reusable tuh bagus ya. Jadi kita desain kelasnya jarang berubah gitu. Ya, itu artinya desainnya dia bagusnya. Nanti ada mata kuliah desain pattern. Nah, itu tadi ya, gimana caranya kita bikin kelas tuh yang bagus sehingga orang-orang pakai itu dengan lebih bagus. Jadi arsitektur software kita lebih baik. Ya. Oke, OP increase reuse itu ya. Oke. Apa selanjutnya? Saya rasa udah cukup tadi ya. Jadi maksud saya sekali lagi tentang OOP ya tadi ya desain itu ya pastikan kita punya mengerti dulu ini barang apa ini OOP. Nah setelah itu kita coba migrasi ya, kita grupkan gitu fungsi-fungsi kita, kemudian kita coba coding gitu dengan dengan OOP. Oke, silakan. Oke, kita akan masuk di sesi tanya jawab. Ini saya sudah lemparkan ke chat room, tapi kebetulannya yang nanya baru satu orang nih. Oke, terlalu baru satu orang nih, tapi mungkin nanti sebentar lagi. Waktu masih banyak. Oke, ini ada pertanyaan pertama. Ya.
Dalam function terdapat fungsi perkalian, misal hasil sama dengan $A kali B, di mana $A sama dengan private. Wah, ini susah nih. Nanti harus bingung. lihat, Nih. lihat ini. Kalau gitu, Nanti aja lah. Mas, nanti saya copy paste lagi ke grupnya. Nanti dibaca. Nanti Om. Ya, kalau udah coding harus lihat barang sih. Iya. Itu saya sudah copy paste. Oke. Oke, mungkin lanjut apa gitu ya, ada yang mau Itu tanya lagi? saya sudah tanya tuh di chatting, coba dibaca Mas Ahmad. Chatting mana ini? Saya sudah copy paste supaya bisa dibaca. Soalnya agak bingung kalau. Oke, saya cek dulu ya. Ini function. chatnya di mana ya? Chat di tombol bawah tuh, di bagian bawah toolbar, dia nanti akan ada start video, security. Kursornya dibawa ke bawah. Oke, ini sudah ada. Nah. Mute partisipan ya. Ya. Enggak, ada namanya yang nanya Mas Ahmad. Itu saya sudah copy paste. Baca nggak? Nggak kelihatan. Dalam function terdapat fungsi. Nggak, sorry, ini chatnya nggak kelihatan sama saya nih. Nggak kelihatan? Hide video, optimize screen, remote control. Chatnya cuman bisa lihat partisipan aja nih. Saya sudah langsung ngepaste. Nggak kelihatan? Nggak ada, Mas. Security. Oke deh, saya baca ya. Dalam function terdapat fungsi perkalian. Dolar hasil sama dengan $A kali $B. Ya. Di mana $A sama dengan private. B sama dengan protect. Sedangkan hasil sama dengan public. Apa bisa dipanggil ketika mengambil kelas? Kalau misalkan ya, jadi variabelnya ada di sisi kelasnya ya. Ya pasti. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, gitu. Jadi ada $A, $B gitu ya. Nah, kalau misalkan kita instantiate, terus kita mau modifikasi, itu yang bisa kita akses dari luar kayak gitu ya. Yang seperti contohnya yellow ini yang hanya yang public aja gitu. Kalau misalkan dia statusnya protected, dia harus pakai this, dan kita harus panggil fungsi untuk itu. Private ya. Kalau protected itu artinya dia available di child-nya. Oke. Udah. Pertanyaan kedua, cara memanggil function di dalam function di kelas yang sama. Function, jadi kayak gini ya. Nah, itu sama aja bisa pakai this gitu. Cuma nanti ya namanya function gitu. Jadi kayak method chaining kayak gini ya. Nah, kayak gini. Itu jadi ada sebuah objek, di dalamnya kita panggil method. Nah, kemudian method itu bisa hasil dari method 1 menjadi output dari method 1 jadi input jadi method 2 dan seterusnya gitu. Nah, tapi syaratnya di method itu pada bagian akhirnya harus ada kata return gitu. Sehingga dia bisa di chaining, bisa digabungin gitu. Betul, itu fitur paling bermanfaat banget sekarang di framework modern. Ya, Pertanyaan berikut. Benar tidak OOP performnya lebih bagus karena codingnya tidak simple, tidak banyak karakter dibanding native? Kalau dari sisi performance gitu ya. Kalau performance kan kita bisa lihat request per second kayak gitu ya. Nah, tergantung kasusnya sih. Cuman ya, kalau misalkan desanya bagus, jumlah kode pada OOP itu lebih sedikit daripada prosedural.
Nah, itu. Jadi karena jumlahnya lebih sedikit. Jadi kita bisa bandingkan dulu. Saya pernah belajar sistem analis gitu ya. Kita bandingkan gitu antara OP dan prosedural, bikin aplikasi yang sama gitu. Nah, jumlah kode pada OP itu lebih sedikit dari kalau kita coding dengan prosedural gitu. Itu aja sih. Jadi dari sisi maintainability ya karena lebih sedikit kan yang dilihat, jadi lebih maintainable gitu. Oke, pertanyaan berikut. Tadi Om Ahmad jelaskan planning dulu sebelum ke OOP. Bagaimana desain kelas, metode, apa saja yang dibutuhkan. Berarti kita perlu latihan ya Om. Mohon pencerahannya, cara latihannya, apa yang perlu dibuat, dipraktekkan. Oh ya, jadi ya ini pertanyaan bagus ya. Saya juga dulu belajar OP itu kayak gini gitu ya. Kelas mobil gitu ya. Mobil nanti ada Volvo, nanti ada BMW gitu. Terus ada people gitu ya. Dari people nanti di instansi jadi satpam atau apa gitu. Padahal ketika kita coding kan kagak ada itunya ya, mobil gitu atau apa gitu. Jadi yang kita ambil di sini konsepnya dulu ya, konsepnya dulu. Nah, nanti baru kita buat itu di sistem nyatanya gitu. Dan memang kalau misalkan belajar OP gini, saya saranin sih kita bikin kayak framework sendiri gitu. Jadi jangan pakai framework yang ada deh gitu. Bukan saya nggak boleh pakai Code Igniter atau Laravel gitu ya. Mending belajar dulu deh bikin kelas gitu ya, bikin OP prosedural dulu. Kita bikin contoh misalnya bikin kelas database ya, database. Nah, otomatis kalau kita construct otomatis dia connect gitu kan. Nah, kan standar tuh ya. Nah, nanti terus kalau mau bikin metode untuk query gimana, kalau untuk select gimana gitu ya. Terus untuk counting gimana. Itu kan sebenarnya fungsi-fungsi yang kita sering pakai dan kita bisa masukin itu ke dalam kelas database kan gitu ya. Nah, gitu udah. Jadi sekali lagi ketika kita mau OP desain. Jadi kelasnya tuh apa aja gitu. Itu bagus kelihatannya krusial banget. Jadi kayak diagram. Kalau teman-teman belajar kuliah sistem informasi gitu ya, saya lupa nama kuliahnya, pasti ada yang namanya kelas diagram kan gitu ya. Nah, kelas diagram tuh kadang-kadang kita bikin kan asal aja gitu. Oh, ternyata enggak gitu. Jadi fungsi, misalnya kalau di software house besar, yang namanya sistem analis bertanggung jawab terhadap desain itu gitu. Jadi kalau di software house besar, saya belum di sana juga sih. Cerita dari teman saya yang sudah pernah di sana, intinya programmer do not think. Jadi programmer jangan mikir gitu. Ya mikir siapa? Sistem analisnya. Jadi ini harus bikin harus bikin kelas apa ya, di dalam kelas itu ada metode apa ya. Itu jangan urusan programmer deh gitu ya. Urusan sistem analis dia yang bikin gitu. Oh, berarti sistem analisisnya harus jago. Iya, biasanya sistem analis itu adalah programmer senior kemudian jadi sistem analis gitu ya. Gitu. Jadi desain tuh dalam OP kayaknya mempunyai peran yang signifikan banget. Oke. Oke, pertanyaan ada 14 nih, banyak. Oh gitu. Pertanyaan berikut, kapan harus menggunakan trade? Oh ya, trade. Nah ini trade ya. Jadi trade itu tadi ya, kita mau mana ini contohnya? Inheritance. Ya, jadi saya mau kita punya kelas ya. Ya, kita extend sebuah kelas. Kita instansiasi sebuah kelas. Di mana kelasnya itu kan terbatas ya nggak? Ketika kita extend sebuah kelas, kita cuma hanya bisa main-main yang dalam kelas itu kan gitu ya. Nah, kalau ada fungsi lain yang di luar kelas, gimana saya mau masukinnya? Nah, itu pakai trade. Nah, ini. Jadi dalam kelas itu ada use, ya use-nya use trade gitu.
Oke. Oh begitu toh. Saya juga baru tahu. Oke. Ya, jadi saya ulangi ya. Ya, betul Jadi betul. inheritance ya, inheritance. Ya. Jadi saya kalau misalkan instantiate parent kah atau child ya, nah, saya cuma bisa ngakses yang ada di dalam kelas itu, ya kan? Fungsi yang ada dalam kelas itu sama variabel yang ada dalam situ, cuman gaulnya di situ aja gitu. Oke. Gaulnya di dalam kelas itu sama parent dan ya parent child gitu ya. Jadi kita extend apa? Kita instantiate child, kita bisa ngakses yang ada di parent kan gitu udah. Tapi kalau ada fungsi lain yang di luar parent gimana? Ya kan? Kadang ada kasus gitu. Nah, untuk Ya. itulah kita pakai trade gitu. Jadi nanti dalam kelas itu oh udah aku pakai itu. Tambahin aja nih use trade apa gitu. Siap. Mantap. Gitu sih. Itu dari Om Grama yang nanya. Pertanyaan Ah, berikut dari Om Rian Hadi. ya. Kalau belajar framework, misal CI, apakah harus belajar OOP apa langsung belajar CI? Oh, OP dulu, Pak. Ya ini saya ya. Kalau saya pribadi gitu, saya belajar apa OP ini apa ya? Kayak berdarah-darah gitu. Kok ini ada saya kayak gini loh, apa maksudnya? Kita kan udah biasa di prosedural gitu. Manggil manggil variabel asik aja gitu kan. Nama variabel apa? Asik aja gitu kan. Hajar gitu kan. Apa nama nama apa? Nama fungsinya apa? Hajar gitu kan. Tapi kalau di OP, nggak bisa men. Kamu harus instan dulu gitu. Ada pakai fungsi aja kok ribet banget gitu. Ya jadi menurut saya ya itu jadi dasar. Memang memang ya, seperti saya bilang tadi ya. Nah checklist di OP kita kayak mau belajar OP itu kayak mundur dulu gitu loh. Jadi nggak ngasilin apa-apa gitu. Belum jadi barang. Mundur dulu, belajar belajar belajar. Begitu udah ngerti baru bisa lari kenceng gitu. Menurut saya gitu sih. Oh, Jadi kalau mau belajar framework, belajar OP dulu deh gitu. Ya, oke. nah, jadi kalau kalau misalkan kalau bisa sih kita coba bikin framework sendiri dulu gitu, yang personal. Ya, saran saya sih begitu. Oke, ada pertanyaan dari Om Freddy, tapi ini kayaknya nggak perlu dijawab. Boleh dijelaskan tentang pewarisan? Nanti nonton ulang videonya aja, Oh kalau gitu tidak tahu. inheritance ya. Yang berikut dari Robert Theo. Dalam melakukan desain sebelum melakukan konsep OOP, hal-hal apa saja yang diperlukan dan diperhatikan? Nah ini makanya ini tergantung dari jam terbang analisnya nih ya. Penamaan kelas itu juga penting gitu ya. Jadi jangan sampai kelasnya tuh namanya berubah lagi. Kalau dia berubah kan di bawah-bawahnya berubah ya kan gitu ya. Desain yang bagus tuh yang jarang berubah tapi orang sering pakai gitu. Nah, ngomongnya enak tapi itu ya susah. Ya, tidak gampang. Gak gampang. Kayak orang marketing gitu. Gimana caranya supaya apa laku barangnya? Oh, kamu harus cari nama yang bagus. Nama yang bagus tuh macam mana gitu? Ya pokoknya yang bagus aja. Jadi nama tuh berpengaruh gitu. Jadi contoh ya misalkan dulu ada teman dia kerja di Qt tahu ya kalau teman-teman Linux Qt bacanya Qt ya dari Trolltech dari perusahaan Norwegia itu. Nah itu dia punya ini dia kan bikin framework juga tuh untuk bikin aplikasi Qt KDE tahu ya KDE kayak desktop environment yang pakai Linux ya. Nah itu kan asalnya dari Qt gitu ya. Sekarang kan Qt versi 5, dulu masih versi 3. Nah Qt itu kalau dia bikin software ya dia garansi ada namanya backward compatibility. Jadi kalau kita misalnya bikin software pakai Qt versi 3, terus ada Qt versi 4 keluar, software kita tetap bisa jalan, nggak perlu dimodifikasi. Nggak kayak PHP kan? Kalau kita bikin pakai PHP 5, pakai PHP 7 keluar, oh udah merah-merah tuh ya, deprecated, deprecated gitu kan. Artinya, artinya nggak backward compatibility, ya kan? Nah dia jamin itu backward compatibility-nya. Jadi ketika dia ngerilis suatu produk, dia harus mikir bahwa fungsi ini harus bisa bertahan sampai beberapa tahun ke depan gitu loh. Karena itu penamaan fungsi itu dia benar-benar mikir gitu ya. Nah contoh misalkan fungsi taskbar gitu ya. Ini mau horizontal atau vertikal. Nah
penamaan variabel itu juga penting gitu ya. 0 apa 1? Ya nggak? Kan kalau 0 itu horizontal, 1 vertikal. Nah, itu kan jadi bikin bingung. Kalau kebalik gimana? Atau sebaiknya mau pakai HOR atau fair gitu ya, atau langsung gitu. Jadi hal-hal detail kayak gitu tuh perlu dipikirin ketika kita desain gitu ya, desain OP. Nah, terutama awal tadi ya, desain kelasnya tuh penting ya. Jadi begitu dikasih ke programmer, oh nama kelasnya ini, oh metodenya ini, variabelnya ini, udah langsung dia bikin kelasnya seret. Nah, bahkan juga kalau ada software designer yang bagus ya, kita udah bikin kelasnya, tak ya, pakai GUI gitu ya. Ya kan biasanya udah software desain arsitektur pakai GUI kan. Udah jadi kelas-kelasnya, tinggal pencet tombol, langsung jadi tulisan kelasnya. Udah ada nama filenya gitu. Nah, nanti tinggal diisi gitu. Wah, keren banget. Gitu. Oke, pertanyaan berikut dari Om Buaya Ragil, tapi ini pertanyaannya panjang benar, jadi saya mesti belah-belahnya. Implementasi OOP dalam Laravel seperti apa yang kompleks? Itu nomor 1. Oh ya, langsung aja ya. Ya. Kalau Laravel tadi ya, ya tergantung, ya berarti harus lihat lagi Laravel yang dokumentasi kelasnya gitu ya. Kelasnya apa saja, terus fungsi dari kelas apa saja. Ya kalau framework ya kebanyakan sekarang kan pakai metode MVC. Jadi gini, MVC model view controller itu adalah model ya, nggak apa sih namanya tuh ya MVC. Metode kali ya, atau salah satu framework ya, cara kerja kita gitu. Tanpa MVC bisa nggak bisa gitu. Jadi makanya saya bilang kalau MVC OP harus MVC, nggak juga gitu. Tergantung kita mau bikinnya seperti apa. Jadi nggak harus MVC. Kalau framework yang populer, Coordinator Laravel itu dia pakai MVC ya. Jadi nanti ada kelas yang namanya controller, ada kelas namanya model, kelas namanya view gitu ya. Di Y juga ada ya. Nah, nanti dari kita akan extend itu. Ya, jadi saya sebagai pengembang framework, gue udah bikin kelas controller, kelas ini. Nah, kamu extend. Nah, extendan Anda itu nanti jadi halaman. Gitu. Kira-kira begitu kali ya. Oke. Pertanyaan kedua tentang trades kayaknya sudah dijawab. Dan yang ketiga ini referensi yang bagus buat bikin arsitektur. Saya kurang paham nih maksudnya nih. Mungkin referensi apa ya? Bagus. Ya arsitektur ini desain pattern ya gitu. Jadi kalau kita bicara arsitektur, kita udah artinya kita levelnya udah di atas lagi gitu. Jadi kita udah nggak mikirin kode lagi. Oh berarti orang yang mikirin arsitektur dia harus bisa coding. Iya, biasanya yang namanya sistem analis idealnya nih, itu secara ideal. Sistem analis itu harus bisa coding. Dia udah programmer senior lah gitu ya, udah tahu metode, itu udah luar kepala lah OP itu. Nah, baru dia bikin dari business requirement gitu ya. Requirement dari customer, kemudian bikin kelas-kelasnya, kan nanti bikin desainnya gitu ya. Oh, nanti dari situ baru kasih ke programmer gitu. Jadi ya seperti itu sistem analis. Cuma kadang kan sistem analis di Indo baru aja lulus gitu kan, jadi sistem analis ya repot. Gitu. Ya jadi seperti tadi ya, desain pattern mungkin bisa cek gitu ya. Apa saja itu yang dipelajari kalau kita bikin desain pattern gitu. Jadi OP itu, maaf ya, OP itu bukan Java ya, nggak ya Java dia programmingnya OP, tapi konsep OP sendiri itu konsep umum gitu. Jadi bukan hanya Java, bukan hanya Python gitu. Jadi Java memang dari awal dia OP dan dia nggak ada prosedural dari awal, dia harus bikin kelas gitu ya. Ada kelebihannya gitu.
Nah, terus bahasa-bahasa lain juga support gitu ya. Jadi kalau kita udah bisa apa kayak desain pattern gitu ya, itu nanti kalau mau pakai Java, ayo gitu ya. Kalau mau pakai PHP, ayo gitu ya. Jadi bahasa bisa berubah gitu. Jadi makanya ada orang bilang arsitektur over teknologi. Ngerti ya? Nah, jadi justru yang mahal nanti itu adalah desainnya, desain kelasnya itu loh. Itu yang jadi mahal gitu. Nah, begitu kelasnya udah jadi, nah, tinggal kasih ke tukang jahitnya gitu ya, kayak programmer gitu. Nah, nanti dia yang kerja gitu. Mau pakai Java boleh, mau pakai PHP ayo, mau pakai Python oke gitu. Kira-kira gitu. Oke, pertanyaan berikut. Banyak nih. Waduh, ini banyak. Masih ada setengah jam. Masih ada berapa menit kita? 24 Waduh. menit lagi. Oke, pertanyaan berikut. Tips. Pertanyaan dari Om Aldo. Ya. Contoh cara merubah atau mengkonversi string ke integer ataupun sebaliknya dalam OOP, penerapannya seperti apa? Oh, saya rasa ini bukan masalah OOP ya. Itu masalah fungsi aja di PHP. Jadi nanti istilahnya tuh kalau kita mau rubah tipe data. Jadi kalau di PHP itu kan dia loose type ya, beda dengan C gitu ya. Kalau dari C kan saya bilang variabel nama ini wajib string gitu kan. Dari awal kita bisa tahu. Tapi kalau PHP kan enggak, angka 5 ya, itu bisa berupa huruf ya kan, string, bisa berupa integer kan gitu. Oh, nanti gitu ya. Nah, kalau udah ada kalkulasi baru kita kasih tahu oh ini string gitu. Oh ini integer gitu. Ya jadi PHP gitu. Jadi kalau untuk itu ya tinggal cari fungsi, istilahnya tuh kalau merubah, ini istilah programming umum ya, mau di Python, mau di C, mau di PHP, Java, istilahnya casting kalau merubah tipe data. Gitu. Nah, yang sering rubah itu adalah dari string ke integer, integer ke string, dari string ke desimal, desimal ke apa, integer gitu. Itu udah cari fungsinya aja sih gitu. Jadi menurut saya tidak berhubungan dengan OP gitu. Oke. Pertanyaan berikut, bagaimana cara mengetahui kemampuan OP kita sudah baik? Apakah ada referensi atau situs yang dapat menjelaskan desain pattern yang cukup baik di PHP? Itu 2 pertanyaan berarti itu. Yang pertama, cara mengetahui kemampuan OOP kita sudah baik. Yang kedua, referensi. Oke, untuk OP, jadi skill OP ku udah oke apa belum kan gitu ya? Waduh. Menurut saya sih perlu partner ya. Partner, jadi cek orang yang udah ngerti terus kita implementasikanlah tadi jurus-jurus ini gitu ya. Jurus-jurus class dan object, inheritance, method chain, constructor dan seterusnya gitu ya. Ke dalam itu, dalam aplikasi kita gitu. Terus nanti kalau itu jalan ya oke lah. Jadi fungsi ini, jurus-jurus OOP ya seperti inilah gitu ya. Ada kelas, ada objek, ada inheritance, ada method chain. Ya, ini terutama nih berguna banget kan ya. Ini kayak ini, kok ini tanda panahnya banyak banget kan gitu. Saya juga bingung gitu. Oh ternyata itu fungsi dipanggil gitu. Oh kayak Unix gitu. Oh gitu. Terus ada konstruktor, destruktor, access modifier kayak gini ini di Java aja ya. Ya jadi ini sebenarnya ada lagi sih ya, kayak misalkan namespace gitu ya. Ini ada beberapa jurus lagi yang belum dibahas ya. Mungkin next time aja lah gitu ya. Oke. Untuk ya itu tadi kelihatannya sih untuk mengetahui kemampuan OP kita mending bikin aplikasi gitu ya, kayak aplikasi login deh gitu ya. Aplikasi login tapi yang OP semua gitu. Ya kan, registrasi, login, logout, nah gitu. Pakai OP. Terutama nanti bikin kelas database-nya tuh. Nah, itu seru tuh. Oke. Referensi dan situs yang dapat menjelaskan desain pattern yang cukup baik di PHP? Ada referensinya, Om Ahmad? Saya, apa sih namanya tuh? PHP on the right way ya, bukan?
Ya, ada juga. Saya dulu pakai ini O'Reilly, tahu nggak O'Reilly? Oh, really? O'Reilly di situ ada, kan dia perpustakaannya banyak tuh. Nah, saya dari situ saya lupa namanya. Jadi apa? Oh ya, saran aja sih gitu ya. Ya, ketika kita belajar apa? Belajar ini kan IT ya, information technology, dan banyak kan itu ditulis oleh orang luar kan ya, yang bahasa mereka itu nggak sama dengan kita. Mereka nggak pakai bahasa Indonesia, mereka pakai bahasa Inggris. So menurut saya akan lebih baik jika kita apa ya belajar langsung dari bahasa ibunya, karena punten nih, mohon maaf gitu. Kalau saya pernah beli buku bahasa Indonesia gitu, jadi kayak rada bingung gitu. Mendingan apa baca bahasa aslinya gitu. Dan kalau dia di sana juga ada video gitu ya. Di situ ada juga uh, apa video yang menjelaskan hal-hal ini gitu. Jadi kalau menurut saya sih belajar teknisnya dulu ya. Ini apa? Inheritance segala macam, bikin aplikasi. Nah, habis itu baru kita belajar desain pattern-nya. Soalnya kalau belajar desain pattern nggak ngerti teknisnya ya gimana gitu ya. Oke. Ya. Banyak lagi nih, tambah banyak nih. Untuk memanggil fungsi atau variabel di dalam kelas yang sama, lebih baik menggunakan $this atau self .2.2. Oh ya, self itu dipakai kalau ini apa? Konstan ya, ya. Atau ini juga saya belum baca ya. Saya cek lagi deh. Ya, kalau misalkan this itu untuk akses itu apa? Variabel. Seperti di sini kan ya. Nah, ini this. Ya, mungkin di next meeting atau kapan nanti kita akan coba pakai yang self gitu ya. Self, kemudian ada itu ya, apa? Kolon-kolon kan gitu ya. Berarti kita masih ada seri berikut part yang Ahmad ya. Ya, OV soalnya apa ya? Luas. Luas sih ya. Ya ini belum ya masih juga tadi ada harusnya saya tambah ini ya konstan gitu ya. Kalau konstan itu kan kayak kalau di prosedural itu kayak yang define gitu loh. Mana sih? Ini kayak define kan. Define itu ya kayak variabel juga, tapi nggak bisa dirubah kan gitu. Ya makanya apa dipakai misalkan buat nama database siapa, ya. Terus alamat database-nya, IP address-nya berapa, gitu, password-nya apa gitu. Oh, kalau itu bisa dirubah, wah hancur kita gitu. Makanya ditaruh di konstan gitu. Oke, lanjut. Lanjut. Pertanyaan dari Sulhan Jauhari. Ini agak misal saya punya modul yang di dalamnya terdapat fungsi buat mengambil data. Katakan get A, get B. Mending ditaruh di dalam kelas atau diekspor per function? Oh, ekspor per function tuh gimana? Mending kalau menurut saya sih ya ini tadi apa di dalam kelas ya. Ini apa? Mana ini? Ini ya. Jadi kalau function ya ditaruh dalam kelas itu. Jadi get up. Jadi kalau di Java atau apa namanya setter dan getter gitu. Jadi ngeset itu artinya kita ngeset sesuatu ya. Get itu artinya get sesuatu gitu. Jadi kita nggak boleh seperti yang di slide 13 ini kita langsung namanya saya ganti jadi Mango gitu. Langsung aja saya rubah. Oh jangan. Kita ngerubah sesuatu tapi nggak langsung, harus pakai ini dulu apa? Harus pakai fungsi dulu. Kita panggil fungsinya, nanti fungsinya itu yang apa? Ngerubah gitu. Itu kayak apa ya? Jadi dia tuh kayak orang ketiga lah gitu ya. Jadi saya mau beli langsung tapi pakai perantara gitu. Nah, gitulah. Jadi kita nggak boleh beli langsung, harus pakai perantara gitu. Jadi takutnya nanti kalau kita mau kalau ngerubah langsung, misalkan ya variabelnya itu sensitif, misalkan balance, nggak boleh ya. Jadi kita harus pakai perantara dulu, pakai fungsi tertentu. Nah, bisa jadi di fungsi tertentu itu ada fungsi-fungsi misalkan untuk activity log. Nah, gitu kan. Nah, penting tuh. Jadi
kadang kalau kita bikin aplikasi kan user tadi ngeklik tombol mana aja, ngeklik halaman aja. Nah, itu kan harus ada trace-nya ya. Nah, dengan adanya setter getter kayak gini, kan kita bisa lebih mudah itu kalau bikin activity log-nya ya kan. Kita tinggal tambah fungsi di tambah logic di situ bahwa setiap kali dia melakukan sesuatu nulis ke activity log. Activity log-nya tulis di mana? Tulis di tabel misalkan. Jadi ada tabel activity log, kolom-kolomnya ya standar lah, waktu ya, timestamp, kemudian dia IP address mana, dia ngakses halaman apa, terus apa yang dirubah, sebelum dirubah namanya apa, gitu. Sampai segitunya. Oke. Ya. Pertanyaan berikut dari Om Fakrul Rosi. Bisa nggak sih Om otomatis initiate class? Jadi kita hanya tinggal manggil nama kelasnya saja. Otomatis ya seperti mungkin ini. Pakai nyu gitu kali ya. Mungkin itu pertanyaannya. Oh, kalau namanya kelas harus pakai new dulu. Kecuali ada satu yang kayak apa sih namanya itu yang saya lupa namanya. Nanti ya ada lagi. Jadi nggak perlu harus pakai new. Static ya. Static. Ya, ini static belum dibahas juga ya. Belum ya, static function ya. Ya gitu. Jadi apa sih? Kenapa kan variabel atau ya intinya kalau kita programming kan cuma dua ya. Kalau nggak kita mainin variabel, manggil fungsi kan gitu ya. Nah fungsi dan variabel ini ada yang statik, ada yang dinamis. Kalau dinamis ya sama seperti ini gitu. Cuman kalau yang statik itu artinya dia tetap aja statik. Jadi alamat memorinya tetap gitu. Sekali dia ya kayak statik gini lah. Statik yang nah ini define ini kan dia statik gitu. Dia begitu kita bilang define DB host, nah di memori udah dialokasikan tuh alamat memori DB host namanya sekian, udah nggak boleh dirubah, nggak boleh dipindahin gitu, nggak boleh di-clearkan tuh memori gitu ya. Nah kalau static variable juga sama gitu, alamat memorinya tetap, nah fungsinya juga di sana tetap, jadi dia akan tetap tuh program hilang. Oke. Ya kalau misalkan kita mau ya dalam kasus tertentu, misalkan kita pingin bahwa data itu ada, meskipun kita udah berpindah-pindah memanggil fungsi ini, memanggil fungsi itu, tetapi variabel itu tetap ada. Nah, variabel itu kita jadiin static ini. Oke, mungkin seperti itu kali ya. Oke, pertanyaan berikut lagi dari Om Nung Hidayat. Kapan sebaiknya pakai extend, kapan sebaiknya pakai threads? Oke, kita extend berarti inheritance kan gitu ya? Ya. Ya, jadi kalau menurut saya ya, kalau bisa di extend ya extend aja gitu. Jadi pada saat ya itu kasus tertentu ya, kalau misalkan dia mengakses fungsi ya seperti ini apa ya, pada saat tertentu tadi ya, ketika fungsi ini sudah tidak ada di dalam kelas ini, tapi kalau ditulis di situ nanti jadi double kan gitu ya, udah jadiin thread aja gitu. Jadi ada sebuah fungsi ya, misalkan menghitung luas ya, menghitung luas. Jadi nanti kalau saya taruh di thread ya, thread menghitung luas. Terus ternyata di kelas saya ada mau menggunakan fungsi menghitung luas juga gitu ya di kelas saya. Tapi kalau gue bikin lagi fungsi itu ntar double dong, ya nggak kan? Ya udah dia jadi thread aja gitu, gue panggil dia gitu. Ya nggak, jadi pada kita nulis 2 kali, ya kan? Jadi ngerti nggak ya? Kira-kira gitu ya. Oh, kalau sampai nggak ngerti nanti tanya langsung aja lagi. Oke, pertanyaan berikut dari Om Grama. Di dalam abstrak diperbolehkan untuk tidak implement semua function di dalamnya. Dalam kasus apa abstrak dibutuhkan? Oh, ini abstrak nih. Ini ada
apa. Jadi gini, kalau abstrak itu ya kita jadi gini, kalau kita instantiate sebuah child ya, maka fungsi-fungsi yang ada di parent, variabel yang ada di parent bisa kita akses dong, kan gitu ya. Ya kan, oh aku childnya, masa aku nggak boleh akses parent aku, kan gitu ya. Nah, kalau abstrak itu artinya saya mau pakai ya fungsi di child saya. Jadi ada fungsi intro di child ya. Saya mau pakai itu, tapi fungsi itu juga ada di parent-nya. Jadi itu kayak override gitu. Jadi ya contohnya seperti ini yang sebelah kanan itu ya. Saya punya fungsi, saya punya child class namanya Audi. Di dalam kelas Audi ini ada fungsi namanya intro. Oke. Nah, di parent saya itu ada intro juga gitu. Nah, kalau saya nggak pakai abstrak, saya tuh selalu manggil yang punya parent gitu. Karena dia parent kan gitu. Ya. Nah, supaya saya bisa pakai fungsi tempat saya, nah saya pakai abstrak. Oke. Itu kira-kira ya. Oke. Pertanyaan terakhir sekali. Oh ya. Dari Om Rizky Faturrahman. Oh, banyak ternyata ya. Selama kuliah yang saya pelajari OOP hanya Java saja. Pertanyaannya, apakah OOP dapat diimplementasikan di web dan bagaimana membuat kelas yang cocok untuk web? Ya, sebenarnya sih kalau di universitas saya kita jadi gini, kalau di universitas tuh yang diajarkan adalah prinsip ya prinsip. Jadi prinsip kayak inilah. Nah, kayak beginilah prinsip itu ya. Apa itu variabel? Apa itu if, then, else? Kemudian looping. Looping itu nanti ada for, ada while gitu ya. Jadi yang diajarin tuh basicnya. Jadi setelah basic tuh udah mengerti, nah nanti tinggal si siswa itu sendiri yang mengembangkan gitu. Karena apa ya? Misalkan for di PHP sama yang di Python ya mirip-mirip juga kan ya. Artinya logikanya gitu yang diajarkan kan logikanya. Terus bisa nggak kalau misalnya saya udah belajar Java, terus saya bisa pakai di tempat lain, bisa aja gitu. Nah menurut saya kalau ngajarin, menurut saya nih ya ini pribadi, menurut saya kalau ngajarin algoritma dan pemrograman itu kuliah dasar, ya itu sebaiknya jangan langsung Java deh, karena tidak semua aplikasi di dunia pakai OP kan gitu ya. Nah, mendingan menurut saya sih, mendingan belajar yang lain, misalkan Python atau PHP. Jadi nanti awal kita ajarin standar gitu ya, programming standar kayak begini di halaman ini nih. Nah, nanti setelah berapa lama, mungkin tengah semester kedua ya, setelah UTS gitu, baru masuk ke object oriented-nya gitu. Gitu. Terus apakah tadi apakah pengetahuan yang didapat setelah belajar Java bisa diimplementasi di tempat lain? Bisa aja, cuma kita harus adaptasi gitu. Jadi yang seperti saya bilang tadi di universitas yang diajarkan prinsipnya gitu. Kenapa prinsip? Supaya kita bisa lebih agile kan gitu ya. Prinsipnya looping itu seperti ini, prinsipnya while seperti ini gitu. Kalau misalkan loopingnya kita nggak tahu kapan selesai ya berarti pakai while kan gitu ya. Kalau loopingnya udah tahu 10 kali ya berarti pakai for kan gitu ya. Terus kalau pakai kita mau looping dengan index array ya berarti pakai for aja cukup gitu. Tapi kalau array-nya itu berupa dictionary, kita pakai for each. Sama di Python juga sama gitu. Jadi menurut saya apakah bisa diimplementasikan? Bisa, cuma perlu ada ada proses adaptasi. Terus kalau untuk web tadi ya,
salah satu cara satu MVC itu apa sih namanya? Bukan framework atau cara-cara orang mendesain web ya dengan OOP itu menggunakan teknik MVC. Selain MVC ada nggak? Bisa ada gitu. Apakah saya bisa bikin teknik sendiri? Bisa aja gitu. Jadi ya ini iklan juga ya. Nah, saya juga ngajar PHP ya di kelas di GLC Networks. Dan di PHP ini kita coba bikin framework sendiri gitu. Ya, jadi siswa diajarin framework sendiri, kita mulai dari OOP, ya apa tuh kelas segala macam. Nah, nanti coba setiap siswa bikin framework sendiri. Dan nanti kalau mau dapat sertifikat harus ngerjain tugas. Jadi tugasnya selesai dulu baru kasih sertifikat gitu. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya tapi. Oh ya. Boleh cerita sedikit soal GLC Network, apa yang dilakukan, di mana, dan apa yang bisa kita dapatkan dari GLC Network? Oh, kalau GLC Networks itu organisasi pribadi, ya perusahaan saya sendiri pribadi. Kita bergerak di bidang IT konsultan, terutama network dan sistem gitu ya. Ya kita kerjaan teknisnya ya setting router, setting server, kemudian setting storage, kemudian bikin aplikasi gitu. Kerjaan teknisnya. Jadi ada klien ada request, kita kerjain gitu aja lah gitu ya. Terus lokasinya ada di Bandung. Kemudian kita kadang-kadang juga bikin webinar gitu ya. Dulu sering ya. Cuma karena udah banyak kerjaan jadi molor. Itu kurang istiqomah. Kayak gitu. Gak ada kelas gitu, gak ada pembelajaran gitu atau kelas? Oh ya, kalau kelas ada. Dan kelasnya di Bandung ya. Kadang kita buka kelas yang kita buka itu adalah networking, Cisco atau Mikrotik ya, terutama itu kita certified partner untuk Mikrotik, terus Linux ya, karena kita sering pakai Linux, dan kemudian ya ini PHP ini web development. Oh ya, dulu kita juga ini sebenarnya kenapa sih kita ngajarin PHP? Ya kita juga ada internship terkait dengan web development gitu ya, karena kita lagi ngerjain project, kemudian nyari programmer tuh susah benar gitu ya. Jadi kita ada program internship. Jadi boleh intern di magang gitu ya, magang ya. Internship magang kan. Nah, jadi nanti mau kontak ke GLC Network lewat mana? Bisa ke emailnya saya tadi, bisa ke emailnya kontak juga bisa gitu. Ya harusnya sih kita launching program internship bulan April. Cuma situasi kayak gini nih, waduh nggak tentu juga gitu. Jadi ada klien kita di Malaysia gitu ya. Kemarin tahun 2019 itu kita ngirim 4 orang gitu. Jadi saya sendiri yang supervise mereka gitu ke Malaysia Kuala Lumpur. Di sana kita ada dikasih itulah tempat tinggal gitu. Ya udah mereka bangun coding sampai tidur, besok lanjut lagi gitu, terus kemudian kita meeting gitu. Nanti kita diskusi kayak begini, kita bikin kelasnya apa ya gitu ya. Kemudian nanti database-nya gimana ya gitu. Nanti kalau ada error ya harus benerin gitu. Jadi, menerima cewek cowok magang? Kalau untuk magang di Bandung ya cewek cowok, cuma jangan terlalu newbie gitu. Jadi pada saat magang kita ajarin juga nih mulai dari PHP gitu ya, ada HTML gitu. Saya juga bingung ya sekarang ini ada istilah front end, back end gitu. Padahal dulu kalau programmer mah ya program aja gitu. Depan belakang sikat. Iya. Ya HTML juga gua gitu. Ini juga gua, yang install Linux-nya juga gue gitu kan. Sekarang berarti apa dibelah-belah memang sekarang? Iya, sekarang kok itu front end apa back end, Pak? Maksudnya gimana? Maksudnya gitu. Nggak tahu kalau PHP itu apa front end back end ya?
Ya PHP sebenarnya bisa back end front end sebenarnya, cuman ya somehow kan juga tergantung lah. Oh, Nah, iya. anyway udah jam 9, kita nggak bisa Oh, iya, lama-lama iya, iya. lagi. Nih. Terima kasih banyak nih. Mohon maaf Nah, ya kalau ya ada yang silakan kalau ada kurang. kata penutup dari itu. Oh, baik, kalau dari saya terima kasih banyak sudah sudah hadir di webinar ini, di kelas online ini. Mudah-mudahan menjadi lebih mengerti tentang OP gitu ya. Terus terang saya sendiri juga memahami OP juga tidak mudah gitu ya. Jadi terutama ini cara berpikirnya itu yang perlu dirubah gitu ya. Dan untuk itu tuh memang perlu waktu sih, perlu latihan gitu, perlu nanya-nanya gitu. Dan lebih baik kalau belajar kayak beginian ada mentornya gitu, nanya gitu ya. Kalau misalkan ada acara komunitas ikut gitu ya. Kalau misalkan ada training ikut gitu. Jadi menurut saya ya tadi yang dicari itu ya mentornya gitu. Karena kalau kadang saya juga belajar sendiri gitu ya di internet, kan banyak tuh kita Google gitu, keluar udah ribuan kan gitu. Tapi kalau nggak ada mentor, kadang kita jadi bingung sendiri gitu, nanya kemana gitu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak teman-teman udah hadir ya. Mudah-mudahan teman-teman lebih tercerahkan terkait dengan OP gitu ya. Dan sekali lagi OP itu adalah konsep yang universal ya, bukan hanya pemilik programan tertentu, bukan OP itu berarti Java gitu, enggak itu cara-cara kita memprogram dengan cara yang lain lah selain prosedural gitu, alternatif selain prosedural gitu. Oke, begitu aja Mas Bang Peter ya, terima kasih banyak sudah undangan. Dengan demikian berakhir sudah sesi kita untuk hari ini belajar migrating from procedural to OEP. Terima kasih untuk Ahmad, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah ikutan. Pengumuman hari besok dan Kamis, Jumat, Sabtu tidak ada, adanya hari Minggu. Langsung ketemu dengan Om Amirun, dari kawan coding kita akan belajar Laravel. Jadi akan lebih mempertegas ilmu yang kita pelajari hari-hari ini. Oh ya, Laravel. Ya. Oke, dengan demikian terima kasih semuanya. Sukses semua dan sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Ya, selamat malam semua. Selamat beristirahat. Ya, malam. Thank you, Om ya. Terima kasih Om Ahmad. Terima kasih Om. Terima kasih Om. Thank you. Makasih, thank you. Sip. Terima kasih Om. Sama-sama. Terima kasih. Sami-sami. Super sekali. Terima kasih Om. Sama-sama. Last man standing. Masih ada 20. 18. 17. Wah, petani kayaknya yang lain. Saya stop dulu rekamannya. Saya stop.